هو رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Berkata penulis Ahadithul Akhlaq, pembicaraan tentang akhlak. Hafizahullah Ta'ala, فتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته آداب الشريعة وأخلاق الإسلام، أن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها. Yang dimaksud dengan memperbaiki niat di dalam mempelajari ilmu akhlak, yaitu dia niat mempelajarinya, yakni mempelajari adab-adab syariah dan akhlak Islam, yaitu dia ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب. Kemudian setelah itu dia melaksanakan dan mengamalkan adab-adab Islam ini, wa 'alal qiyam biha, dan mempraktekkannya. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberi hidayah kepada orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berilmu dan beramal, sungguh kami akan buka untuknya jalan-jalan petunjuk. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah menolong dan membela orang-orang yang berbuat ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, dan sesungguhnya kelembutan itu didapatkan dengan cara belajar lembut. Man yataharra al-khair yu'tah, barang siapa yang menginginkan kebaikan dan selalu menginginkan kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan. Wa may yattaqi syarra yuqah, dan barang siapa yang menjauhi keburukan, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari keburukan. Wallah, ini hadis Masya Allah azim ya ikhwan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Termasuk seorang kalau ingin mendapatkan ilmu, ya harus belajar, ada sebabnya, itu belajar, menghafal, duduk di majelis, mendengarkan, memahami, muraja, mengulang lagi, dan seterusnya. Wa innamal hilm, dan juga akhlak yang baik, itu kelembutan, itu didapatkan dengan cara belajar juga, baik belajar lewat buku ini atau lewat meneladani seseorang yang lembut. Ya, itu jadi semua ada sebabnya, dan itu harus dilakukan. Di samping berdoa juga belajar dan meluruskan niat dan berusaha untuk mempraktikkan. Musta'inan dzalika billah, dan dibarengi dengan minta tolong kepada Allah, taliban madadahu wa aunahu wa taufiqah, dia terus meminta bantuan Allah dan pertolongannya dan hidayah dari Allah. Walidha qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li hibbihi Mu'adz, kepada kekasihnya yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku sangat mencintaimu karena Allah. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk, maka begitu pula saya Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah. Qala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul, maka aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan sedikit pun di penghujung salatmu kau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir, mengingatmu dengan lisan dan hatiku,
tolong saya untuk bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan tolong saya untuk memperbagus ibadah kepadamu ya Allah. Itu dibaca sebelum salam di setiap salat. Wa ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala tuhibbuna ayuhan nas an tajtahidu fi du'a. Apakah kalian senang wahai manusia kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa? Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Qala qulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Nabi mengajari kepada sahabatnya agar minta tolong kepada Allah kalau ingin berzikir, bersyukur dan bagus dalam ibadah, maka minta tolong sama Allah, maka Allah akan menolong. فهذه الدعوة كما أن يؤتى بها أدبار الصلوات فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت. Doa ini yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu dibaca di akhir salat sebelum salam. Dia juga boleh dibaca di seluruh waktu, karena doa ini mutlak. Yatlubul abdu aunallahi jalla wa ala fi kulli ahwalih. Seorang hamba meminta kepada Allah pertolongan dari Allah Jalla wa Ala agar Allah menolongnya di seluruh kondisi. Thumma ya'malu ala nashri hadhil adab bainan nas. Setelah itu dia mengamalkan, yaitu mengajarkan dan menyebarkan adab-adab Islam ini di tengah-tengah manusia, bi ayyakuna, atau menjadi teladan dia, bi ayyakuna qudwatan lahum fiha, sehingga dia diteladani dalam bab ini. Thumma bida'watihim ilaiha, kemudian dia menyeru dan mengajak manusia kepada akhlak yang baik. Hasilu dzalik, kesimpulan dari penjelasan ini sebelumnya, an yuhaqqiqa fi hadzal maqam khamsatu anwa' min al-mujahadah li nafsi. Itu untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik, maka harus melakukan mujahadah sungguh-sungguh 5 perkara. Kalau ingin mendapatkan akhlak yang baik, yang pertama, mujahadatu ala salahin niyyah wa salamatiha. Qala Sufyan ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya bin niyyati innaha taqallab 'alayya. Artinya, dia harus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki niat sepanjang waktunya dan dimanapun dia berada, termasuk ketika mau mempelajari akhlak yang baik, yaitu dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Berkata Sufyan ats-Tsauri mengatakan, tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang berat pada diriku melebihi niatku. yakni tidak ada yang lebih berat kecuali niatku. Selalu berubah-ubah, kadang karena Allah, kadang bukan karena Allah, kadang ingin dipuji manusia dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, mujahadatuha ala ta'allumi hadhil akhlaq wal adab wal ifadah min musannafat ahli al-ilm fi hadzal bab. Itu bersungguh-sungguh untuk mempelajari akhlak ini dan adab ini dan mengambil faedah dari buku-buku para ulama di dalam bab ilmu ini. Karena ada beberapa buku ya ikhwan dalam bab akhlak seperti karya Imam At-Tirmidzi, apa sih judulnya lupa, Syama'il Rasul. Imam At-Tirmidzi ngarang buku judulnya apa? Syama'il Ar-Rasul, akhlak Rasulullah, baik akhlak ucapannya, perbuatannya sehari-hari, dan juga tentang bentuk badannya Nabi, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mujahadatu ala tatbiq hadhil adab wa tahalli bi hadhil akhlaq. Itu bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan adab dan menghiasi diri dengan akhlak yang bagus. Bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan ilmu adab tentang akhlak ini. Fa innal mujahid kama qala sallallahu alaihi wasallam man jahada nafsahu fi ta'atillah
Sebab orang yang berjihad itu sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat, mujahadatuha 'ala da'wati ilaiha wa bayanuha wa nashriha. Itu bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengajak manusia dan menjelaskan kepada manusia dan menyebarkan ilmu akhlak ini kepada manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, kepada mentauhidkan Allah, dan dia beramal saleh dan dia berkata bahwa aku termasuk golongan orang-orang muslim. Yang kelima, mujahadatuha fi dzalik kullih al-isti'anatu billah. Setelah itu sungguh-sungguh untuk minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Untuk senantiasa ikhlas. Minta tolong kepada Allah agar senantiasa belajar, menolongnya untuk belajar. Yang ketiga, minta tolong kepada Allah agar menolongnya untuk mengamalkan ilmu, dan minta tolong kepada Allah agar Allah menolong dia di dalam berdakwah. Fa inna man ista'ana billahi 'anahu, sebab barang siapa yang minta tolong kepada Allah maka Allah akan menolongnya. Wa man tawakkala 'alaihi kafahu, barang siapa yang bergantung hatinya kepada Allah maka Allah akan cukupi dia. Wa yajma'u hadha kullahu qawlu nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan 5 perkara ini terkumpul di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh melakukan perkara yang bermanfaat buatmu, baik itu niat, ikhlas, sungguh-sungguh, ilmu, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan. Yang kelima apa? Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah dalam segala hal tadi itu, 4 hal tadi itu. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Maksudnya apa? Jangan lemah untuk minta tolong. Ya akhi, minta tolong hanya dengan apa? Berdoa. Apa beratnya? Seorang kalau berdoa saja tidak melaksanakan, berarti dia apa? Lemah. Lemah hatinya, lemah keinginannya, lemah cita-citanya, lemah imannya. Muskilah, ya, itu jangan muskilah. Maka kita jangan lupa minta tolong kepada Allah. Tolong ya Allah, tolong aku ya Allah untuk berilmu, untuk beribadah, untuk berzikir, untuk minta tolong dan lain sebagainya. Masya Allah. Selanjutnya ya kawan, kata penulis hafizahullah, di sini tulis poin yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya'ti fi sadaratil akhlaq wa muqaddimuha birrul walidain. Li'annahuma ahaqqun nasi bil adab wa bi husnil muamalah wa karimil akhlaq wal adab. Kaifa la? وقد قرن الله حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه عز وجل. Setelah itu di permulaan bab akhlak yang baik ini adalah berbuat baik, berakhlak yang baik, beradab yang baik dengan kedua orang tua. Sebab orang tua adalah manusia yang paling berhak kita untuk beradab yang baik, manusia yang paling berhak kita untuk bergaul dengan yang terbaik, dan manusia yang paling berhak kita untuk berakhlak yang mulia, beradab yang tinggi, itu adalah orang tua. Bagaimana tidak, sedangkan orang Allah Azza wa Jalla menempatkan orang tua itu, hak orang tua setelah haknya Allah.
menempatkan hak orang tua setelah hak Allah, sebagaimana ayat-ayat berikut ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Perhatikan ini ya ikhwan, surat Al-Isra ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Setelah hak ibadah kepada Allah, apa yang Allah perintahkan? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba perhatikan ya, ini yang pertama. Ayat yang kedua yang dibawakan di sini Al-An'am 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, marilah kalian saya bacakan tentang apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Apa yang pertama? Janganlah kalian berbuat syirik. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Setelah itu Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan adalah kalian dengan orang tua kalian berbuat baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Setelah itu kalian berbuat baik sama kedua orang tua. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14. Hendaklah kau bersyukur wahai manusia, bersyukurlah kepadaku atas segala nikmat yang kau beri kepadamu. Setelah itu hendaklah kau bersyukur kepada kedua orang tuamu, karena banyak sekali kebaikan orang tuamu kepadamu. Maka hendaklah kamu berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadaku kalian semua akan kembali untuk dibalas. ولذا صدر الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين، وهذه لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، وكأنه يقول يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة والأخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان. Al-Ghazali Imam Bukhari di dalam kitab Adab al-Mufrad, di dalam pembukaannya di bab-bab yang pertama itu memberikan keterangan tentang bab-bab birrul walidain dengan lengkap agar kita beradab dengan kedua orang tua dan bagus dalam bergaul, mulia dalam berakhlak, dan islami dalam beradab. Seolah-olah beliau mengatakan, wahai orang-orang yang membaca adab syariat yang agung dan akhlak, yang membaca tentang akhlak Islam yang mulia, ketahuilah bahwa manusia yang paling berhak dengan adab-adab ini dan yang paling utama dengan akhlak ini adalah kedua orang tua. Li'annahuma ahaqqun nasi bi husni sahbah, sebab kedua orang tua itu manusia yang paling berhak kita untuk bergaul yang terbaik dengannya. Wa aulan nasi bit ta'amul bil adab al karim, dan manusia yang paling utama kita bergaul dengan adab yang mulia, wal khuluqul fadil, dan akhlak yang mulia, yaitu kedua orang tua. Bal muslim matlubu minhu an yu'amila jami' ibadillah bidzalik. Memang bahwa setiap muslim diminta untuk bergaul dengan cara yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik dengan seluruh hamba Allah. Lakinnal walidani ahaq wa aula, akan tapi kedua orang tua lebih berhak dan lebih utama untuk kita melakukan adab yang terbaik. Dalilnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya bahwa dia berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah,
Azza wa Jalla. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Qala as-salatu ala waqtiha, itu salat pada waktunya. Dalam sebuah riwayat di awal waktunya. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik sama kedua orang tua. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Jadi ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu apa ya kawan? Salat di awal waktu, kemudian berbuat baik sama orang tua, kemudian apa lagi ya kawan? Dan jihad fi sabilillah. Qala hadatsani bihinna, Nabi mengabarkan aku dengan itu. Walau istazadtuhu lazadani, sekiranya aku minta tambahan lagi apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, sungguh Nabi akan menambahkan untukku. Muttafaqun alaih. Hadza fi hirs as-sahabah radhiyallahu anhum ala ma'rifati tafadul al-a'mal. Ini merupakan semangat para sahabat untuk mengetahui amalan yang paling utama, wal muqaddam minha, dan yang paling tinggi, wa hirsuhum ala ma'rifati ma tunalu bihi mahabbatullah, dan semangat mereka untuk mengetahui amalan-amalan yang jika dilakukan dia akan mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Sebab pertanyaannya apa amalan yang paling dicintai? Berarti barang siapa yang mengamalkan amalan itu, ya dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. Wa ayyul amali ahabbu ilaih, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Wa huwa nabi'un an shiddati raghbati fil khair, ini bersumber dari keinginan mereka yang kuat untuk menggapai kebaikan. Wa ma'rifatil ahab, dan mengetahui mana yang paling dicintai oleh Allah dari amalan. Wal afdal, dan yang paling afdal, liyaf'aluhu, agar mereka mengamalkannya. Waliyanalu bidzalik mahabbatullahi lahum, dan agar mereka menggapai cintanya Allah untuk mereka. Wa qad kana min du'ai nabiyina sallallahu alaihi wasallam fima sahha anhu, dan di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih, wa as'aluka hubbak, ya Allah aku minta kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan aku minta kepadamu mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik, dan aku minta kepadamu ya Allah cinta kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Wa yadullu al-hadits ala anna syu'ab al-iman wal khisal ad-din mutafawita fil afdaliyah wa laysat al-rutbatin wahidah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa cabang iman dan amalan-amalan dalam agama Islam itu bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Jadi tidak sama satu keutamaan, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang paling dicintai oleh Allah, dan ada yang di bawahnya lagi terus begitu ya kawan. Jadi tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang paling dicintai oleh Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha, dalam sebuah riwayat fa'alaha, yang paling afdal dan yang paling tinggi dari cabang iman, qaulu la ilaha illallah, yaitu mengatakan la ilaha illallah, wa adnaha ibadatul adhan at-tariq, dan yang paling rendah dari cabang iman menyingkirkan segala gangguan yang ada di jalan, disingkirkan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang dari keimanan. Di sini menunjukkan bahwa amal soleh itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi derajatnya, tentunya paling dicintai oleh Allah. Ada yang di bawahnya begitu ya. Fal imanu dzu syu'ab, iman yakni amalan dalam keimanan itu bercabang-cabang. Minha ma huwa a'la, ada yang paling tinggi yang tadi disebut oleh Nabi dari cabang iman dan amal, yaitu la ilaha illallah,
wa minha ma huwa adna, ada yang paling rendah dari cabang itu, ya, itu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, apakah itu besi, apakah itu paku, apakah itu batu, ya, itu ya kawan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan polisi tidur? Sebenarnya kalau masyarakat itu taat aturan dalam berkendaraan di perumahan, ya, tertulis misalnya kecepatan maksimal 20 km per jam, 20, insya Allah nggak ada itu polisi tidur. Tapi karena sebagian pengendara itu tidak taat dengan aturan di perumahan, dia kencang sekali jalannya, dan sudah ditegur dia nggak mau terima. Akhirnya warga perumahan itu marah. Akhirnya bikin apa? Polisi tidur. Wah, akhirnya mobil-mobil yang pendek-pendek itu ya, dimodifikasi itu hampir nyentuh tanah itu, serok ya. Setiap lewat polisi tidur itu, sudah rusak semua bawahnya. Iya, gimana menurut antum ya? Kalau masyarakat itu taat dengan aturan yang dibikin oleh warga di situ, gak usah kencang-kencang, insya Allah nggak ada polisi tidur. Iya. Tapi kalau masyarakat sudah taat, tiba-tiba ada orang bikin polisi tidur itu jumlahnya ada 30, padahal jaraknya cuma 100 meter, 30. Nah, ini pernah terjadi, dilaporkan ke kepolisian. Akhirnya sama polisi disuruh bongkar semua itu. Masa dibikin begini ya? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Itu menyakiti itu ya, kawan. Menyakiti. Selanjutnya waqad qarrana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadr al-a'mal al-ahab ila Allah bain as-salat allati hiya haqq Allah 'ala ibadihi wa birrul walidain nadhir al-ayat allati sabaqat al-isharatu ilayha والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه. Perhatikan sabda Nabi tadi itu. Ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menyebut amalan yang pertama salat di awal waktu, yakni berjamaah. Yang kedua birrul walidain. Nah, ya kan? Sama dengan apa yang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang hak kedua orang tua itu setelah hak siapa? Allah. Waqad qaddama haqqal walidain 'alal jihad. Bahkan Nabi telah mendahulukan haknya kedua orang tua daripada jihad. Wa hadza fi tanbih ila ishtirati ridhahuma. Maka di sini terkandung isyarat kalau ingin berjihad harus izin siapa? Orang tua. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka abawan, ketika ada seorang izin mau berjihad, maka Nabi bertanya, apakah kamu punya kedua orang tua? Qala na'am, iya. Qala fa fihima fajahid, maka hendaklah kamu berbuat baik dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua. Ya mungkin karena orang tuanya nggak mengizinkan, jadi dia disuruh oleh Nabi untuk meninggalkan jihad dan berbuat baik sama siapa? Orang tua. Fa haqqul walidain haqqun 'azim, hak orang tua, kedua orang tua itu hak yang besar. Wa birruhuma amrun muta'akkid, dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu perkara yang sangat kuat untuk dilakukan. Wal birru. Nah, sekarang apa arti birru? Karena perintahnya dalam Al-Qur'an itu birrul walidain. Ya. Bagaimana apa arti bir?
kalimatun jami'ah tatanawalu jami' sunufil ihsan. Berbuat baik sama orang tua adalah satu kata yang mencakup segala kebaikan. Berikan kepada orang tuamu jika kamu punya. Wa karimul muamalat, dan pergaulan yang mulia. Berikan kepada kedua orang tuamu. Wa thayyibul akhlaq, dan akhlak yang bagus. Berikan kepada kedua orang tuamu. Wa an yuhsina ilaihima, dan yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bil muamalah, dengan pergaulan. Wa bil qaul, dan dengan ucapan. Wa bi isti'malil adab, dan dengan adab. Wal khuluq, dan akhlak. Wa bil ta'ah, dan taat kepada kedua orang tua. Wa bil bu'di anil uquq, dan jauh dari durhaka. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhatu ar-rabb fi sakhati al-walid, rawahu Tirmidzi wa sahahahu Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah ridhonya Rabb itu berdasarkan ridhonya orang tua. Perhatikan ini ya kawan. Sekali-kali kita tanya sama orang tua kita, bapak dan ibu, jika masih ada, apakah engkau ridho sama saya? Atau gak usah bertanya, lihat dia senyum apa enggak senyum. Kalau dia senyum, senang setelah dikasih hadiah dan lain sebagainya, itu tandanya dia ridho. Ya, atau orang tua melihat kita itu taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan berbuat baik sama orang tua, peduli sama orang tua, maka orang tua itu senyum, senang. Itu tandanya Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita ketemu orang tua, gak pernah ketemu sekali, anak ini marah-marah, gak pernah kunjung, gak pernah tanya, ya, sekali tanya, sekali kunjung, bikin orang tuanya nangis, bikin orang tuanya kecewa. Ketahuilah bahwasanya Allah kecewa, Allah gak ridho sama anak itu. Perhatikan ini ya. Dan marahnya Rabb, marahnya Allah itu karena marahnya orang tua kepada anak. Ini apabila marahnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Karena ada juga orang tua marah sama anaknya tapi gak syar'i, marah tidak pada tempatnya. Misalnya begini, orang tuanya menyuruh anaknya untuk maksiat, anaknya gak mau, orang tuanya marah. Gimana ini ya? Yang benar siapa ini? Anaknya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, Allah. Misalnya ada seorang, waliyadzubillah, seorang bapak minta kepada anaknya untuk membelikan rokok. Anaknya nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Haram bi. Loh dari mana kamu kok bilang haram? Ada itu diajarkan sama guruku katanya. Wah, orang tuanya marah, bapaknya marah, lempar sandal. Nah, marahnya orang tua dengan melempar sandal karena anaknya nggak mau membelikan rokok. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah marah sama anak itu? Oh tidak, karena bapak itu marahnya nggak syar'i. Jadi marah itu yang Allah juga murka apabila marahnya orang tua itu kepada anaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya Pak? Begitu maksudnya. Jadi bukan sewenang-wenang, bukan, tapi ada sebab syar'i yang menyebabkan orang tua itu ridha atau marah. Hadal hadits nantir hadits allati qablah. Coba perhatikan. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya.
Di dalamnya terkumpul al-jam'u baina haqqillah subhanahu wa haqqil walidain. Di dalamnya terkumpul dua hak, yaitu hanya Allah, setelah itu hanya orang tua. Wa anna ridha Allah tabaraka wa ta'ala fi ridhal walidain, dan sesungguhnya ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatuh tabaraka wa ta'ala, dan murkanya Allah yang maha suci dan lagi maha tinggi, fi sakhatil walidain, itu karena kedua orang tua itu marah. Bimana, artinya anna man arda walidayhi, barang siapa yang bikin senang dan ridha kedua orang tuanya, faqad arda Allah, maka dia telah menjadikan Allah ridha kepada dia. Wa man askhatahuma, barang siapa yang bikin marah kedua orang tuanya, faqad askhata Allah, maka dia telah bikin marah Allah. Fal walid yutlab ridhah, orang tua itu diminta ridhonya, yubta'ad an sakhatih, dan dijauhi murkanya. Wala ya'ni hadza an yuta'a idza amara bil ma'siyah. Ini dia. Bukan berarti taat kepada orang tua dalam hal maksiat, bukan. Fallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla memberikan keterangan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku dengan yang lainnya yang tidak ada ilmu kau dengannya, maka jangan kamu taati bapak ibumu itu yang menyuruh kamu syirik, tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan yang baik. Perhatikan ini ya, tidak taat dalam hal maksiat, tapi tetap bergaul kepada keduanya dengan cara yang baik. Tadi yang dicontohkan anak tadi yang tidak mau membelikan rokok orang tuanya, dia tidak taat ketika disuruh membeli rokok itu, tapi tetap dia menjaga hubungan baik, ya, bergaul, bertutur kata yang baik. Lakin ma'adzal hal al-muslim matlub minhu an yuhassil ridha walidayhi bimusahaah, yani menggapai mencari keridhaan kedua orang tuanya, yaitu dengan bergaul yang baik, dan babil akhlaqil fadilah, dengan akhlak yang baik, wal ihsan, dan berbuat baik sama kedua orang tua, wal kalamul jamil, dan dengan perkataan yang indah, ma'al imtina'an fi'il ma'siyah, dengan menjauhi perbuatan maksiat, allati yad'awanihi ilaiha, yang dia orang tuanya mengajaknya untuk berbuat maksiat. Ini menjauhi maksiat dan tidak taat kepada perbuatan maksiat yang disuruh oleh orang tuanya, tapi mencari ridha orang tuanya dengan cara yang lain, itu dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan berbuat baik kepada dia. Disitulah maka Allah akan meridhai kita. Demikianlah ya ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Sudah masuk Isya, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.